sejahtera untuk kita semua. Saya atas nama Tian Datuan bersama teman saya yang bernama Anton Ramba. Kami dari kelas B PAK angkatan 2019 IAKN Toraja. Di sini kami akan membahas sebuah materi terkait dengan konteks dunia yang dalamnya gereja lahir dan berkembang. Tugas ini kami kerjakan guna memenuhi outline mata kuliah Sejarah Gereja 1 yang diampu oleh Bapak Christian Eliaser Randelele MPDK. Tanpa membuang waktu, mari kita ikuti penjelasan materi berikut. Untuk memahami sejarah gereja abad pertama, kita perlu meninjau terlebih dahulu lingkungan apa Injil diberitakan. Secara politis dunia di dalam gereja lahir dan berkembang dibagi atas dua negara besar, yaitu Kekaisaran Romawi dan Kerajaan Partia. Wilayah Kerajaan Partia meliputi daerah sekitaran Asia Tengah yang sekarang kita kenal dengan negara Irak dan Iran. Sedangkan wilayah Kekaisaran Romawi meliputi daerah-daerah Asia Barat, samping Mesir dan Afrika bagian utara. Namun, untuk mempelajari lebih mendalam lingkungan yang di dalamnya gereja lahir dan berkembang, kita fokus pada lingkungan Yahudi dan Helenisme. Beberapa konteks Yahudi sebelum gereja lahir di Yerusalem dan berkembang di wilayah Kekaisaran Romawi, orang Yahudi tersebar di penjuru bumi. Di wilayah Kekuasaan Romawi, Mesir, Afrika, Roma, dan wilayah kekuasaan Persia. Orang yang tinggal di Palestina 1 juta. Yang tinggal di luar Palestina 10.000. Di Alexandria sepertiga dari jumlah penduduk. Orang-orang Yahudi di perantauan mempunyai tempat ibadah, yaitu di sinagoge. Pada hari Sabtu, orang Yahudi berkumpul di sinagoge untuk mendengarkan pembacaan Taurat dan penjelasannya. Setiap laki-laki Yahudi berhak memimpin kebaktian di sinagoge. Mula-mula seorang Yahudi yang telah menjadi pengikut Kristus, seperti Paulus. Pada masa itu, orang Yahudi sedang menantikan kehadiran Sang Mesias sesuai kitab suci Perjanjian Lama yang mereka miliki. Orang Yahudi taat pada hukum Taurat sebagai syarat untuk berkenan kepada Tuhan, sehingga kadang Taurat merupakan hukum yang berat bagi orang Yahudi. Orang Yahudi itu terkenal dengan pengakuan iman Allah itu Esa. Eloheinu Adonai Echad. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Pada masa itu juga, wilayah atau tanah kelahiran orang Yahudi sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Sering orang-orang Yahudi berusaha membebaskan diri dari jajahan Romawi, tetapi gerakannya selalu gagal. Orang-orang Yahudi di tempat perantauan, seperti di luar Palestina dan di Roma, dan beberapa tempat di wilayah Kekaisaran Romawi, dan juga di luar wilayah jajahan Romawi, seperti Partia, biasanya pada hari-hari raya Yahudi berziarah ke Yerusalem untuk merayakannya. Pada waktu jajahan kebudayaan Yunani telah memengaruhi wilayah Asia Barat seperti Palestina, Asia, Syria, Asia Kecil, dan Antioquia, yang nanti menjadi pusat pelayanan menjangkau daerah-daerah kafir di wilayah Romawi dan Persia.
perdagangan dan lalu lintas. Dalam Kekaisaran Romawi memberi peluang kepada para rasul dan orang-orang Kristen memberitakan Injil ke berbagai wilayah dalam Kekaisaran Romawi melalui jalan darat dan jalan laut. Awal perkembangan Kristen dilihat sebagai sekte atau aliran Yahudi, tetapi setelah pengikut Kristus semakin banyak, maka terjadilah pemisahan orang Kristen dengan agama Yahudi pada tahun 70 Masehi. Kekristenan pada masa itu dipengaruhi oleh budaya Yunani yang lebih maju dalam bidang pendidikannya. Sebagai contoh dari pengaruh Yunani adalah terjemahan kitab El dalam bahasa Yunani yang dikenal dengan istilah Septuaginta. Filsafat sering digunakan oleh bapak-bapak di gereja dalam menjelaskan kitab suci demi melawan tuduhan yang menyerang iman Kristen. Pada masa itu, adat istiadat yang baik sudah roboh dan kesopanan telah surut. Ilah-ilah yang dulunya disembah dengan dianggap hilang kuasanya. Walaupun agama Yunani Romawi masih diakui sebagai agama negara yang resmi, tetapi sudah dianggap kuno dan kurang berharga oleh banyak orang yang sedang asik untuk mencari kedamaian untuk ketenangan. Orang mulai beralih dan lebih suka belajar agama-agama timur. Sebagai contoh, di Mesopotamia ada agama Babilonia dengan kepercayaan pada takdir atas kehidupan manusia. Selain pencarian kedamaian melalui agama-agama timur, manusia juga mencari ketenteraman jiwanya melalui penyembahan kepada Kaisar Romawi. You will be crucified. I will not fail you this time, Lord. If I am to be crucified, I beg a favor. That I may be crucified upside down. For I am not worthy to die in the same manner as my Lord. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done in earth as it is in heaven. Kaisar dipandang sebagai juru selamat dan Tuhan. Pada masa itu juga berkembang berbagai pemikiran-pemikiran filsafat yang melawan pandangan agama-agama timur. Beberapa contoh aliran filsafat yang berkembang pada masa itu adalah aliran Stoa dan Platonisme. Demikianlah pemaparan materi dari kami. Biarlah materi ini menambah wawasan Anda terkait konteks dunia yang di dalamnya gereja lahir